Oke, ini saya dapat pertanyaan yang cukup menantang nih sebenarnya. Dari Mas Reza Ihsan Ardani. Oke, ini lagi ngasih lihat video tentang hardware untuk OpenBTS yang bisa 2G, 3G, 4G, 5G segala macam. Ini yang Anda lihat di depan ini adalah N210 Atus, dari Atus N210. Cuman ini pertanyaan gini, kalau komputernya diganti pakai Raspberry Pi apakah bisa, Pak? Nah, keren ini, ide gila. Saya belum kepikir tadinya. Saya selalu pakai laptop sih, cuman laptop kan gede, dibawanya susah segala macam. Kalau kita pakai Raspberry Pi gimana, bisa nggak ya? Wah, ini menarik banget, asli menarik. Belum dicoba sih. Nah, sekarang saya akan coba bikin Raspberry Pi-nya. Buat Anda yang belum tahu Raspberry Pi itu apa, Raspberry Pi yang saya punya Raspberry Pi 3 sih, nggak ada yang 4 belum punya. Kasian deh gue. Ini bentuknya kayak gini. Ini komputer kecil. Coba credit card, segede credit card sih. Jadi ini sebelahnya credit card, ini Raspberry Pi, gedenya bersama. Ini credit card, ini Raspberry Pi, ini credit card Visa, Raspberry Pi. Ini credit card, jadi gedenya kira-kira hampir sama. Jadi ini komputer yang gedenya hampir sama dengan kartu kredit. Ini ada time zone, power card, sama Raspberry Pi. Hampir sama sih gedenya, asli sama. Anda bisa beli Raspberry Pi ini di Bukalapak, di mana adalah banyak banget dah. Tapi belum kepikir kalau dipakai buat OpenBTS. Jadi Anda bisa nyari di Bukalapak, masukin kaca kuncinya Raspberry Pi 3. Oke, ini makhluknya. Harganya sekitar 800-an, 700-800-an lah. Kira-kira daerah situ. Ya, si bontot ada di sini lagi. Oke, ini segitulah kira-kira harganya. Kalau lengkap dengan apa casing dengan baling-baling, ini penting baling-baling ini supaya dingin, nggak jebol. Jadi kalau kita mau nyalain 24 jam kita harus pakai casing-casing seperti ini yang ada baling-baling sama ininya. Coba ini, coba lihat. Ini power supply-nya. 715 sudah siap pakai. Nah, sekarang jadi masalah SD card-nya. Ini kondisinya SD card yang 16 GB saya isi dengan model box. Kalau saya format sayang banget. Jadi saya obok-obok dapat SD card bekas dari handphone, kayaknya dari mana nggak tahu dah. Ini gedenya cuma 8 GB. Mudah-mudahan cukup sih. Jadi SD cardnya cukup. Kenapa pakai SD card? Emang kayak gitu sih cobaan ya. Ini micro SD. Jadi ini harddisknya tuh micro SD ini. Micro SD ini mana sorry. Ini dia. Ini dia. Jadi ada di sini. Kita bisa lihat, nah ini yang lebih keren lagi, lebih di zoom. Micro SD cardnya dicolokin ke sini, yang saya ada 18 GB. Oke, jadi kita 18 GB, 8 GB bukan 18 GB. Jadi yang saya punya 8 GB. Kalau Anda mau nyari ya gampang lah, di mana-mana juga ada ya. Micro SD 16 GB. Ada nggak? Harganya lumayan sih, 80.000. Sayang banget. Daripada gua buang duit pakai yang ada aja ya. Jadi saya pakai micro SD yang ada, yang 8 GB-an. Lebih kecil sih. Oke, sekarang kondisi udah dicolok nih dia makhluknya. Ini barusan saya delete. Kok nggak ke delete sih? Coba saya delete dulu. Ini buang. Oke, semua udah ke delete, nggak ada lagi ini apa-apa di situ. Sekarang Umon media ono. Oke, saya unmounting. Sekarang kita akan coba download software Raspbian. Dulu namanya Raspbian, kalau nggak salah udah ganti nama sekarang. Raspbian adalah sistem operasi untuk Raspberry Pi. Ini ada raspberrypi.org, masuk ke bagian downloadnya.
Ini kita download bisa Raspberry Pi Imager Windows, macOS, Ubuntu. Ubuntu ada, menarik nih. Yang saya butuh sih server sih sebenarnya, jadi nggak perlu Ubuntu banget sih sebenarnya. Cuman karena will not boot. Download bootloader. Ini buat Ubuntu. Keep. Ini mah buat ini. Enggak lah, saya masuk ke download aja. Ini ada Raspberry Pi OS, previously called Raspbian. Saya klik yang ini. Nah, langsung download ini aja sih. Jadi kita punya pilihan pakai desktop 2,5 GB atau image space. Jadi kayak server cuman command line doang. Saya butuhnya server command line doang. Ini versi 2020-0527. Jadi sebulan yang lalu kira-kira ya. Ini kira-kira sebulan yang lalu sistem operasinya download zip. Sudah saya download, kayaknya sudah masuk ke sini bagian download. Ini dia. 2020-27 Raspi OS, Raspberry Pi OS Buster Lite ARM HF. Ini nggak usah, remove to trash. Oke. Jadi saya sudah punya sistem operasinya. Sekarang urusannya bagaimana ngeburn ke SD card. Ini Raspberry Pi. Sekarang caranya burn ke CD. Oke. Nah, fdisk/dash SSD, tergantung SD cardnya ada di mana ya. Perasaan tadi bukan di SDB. SD-nya di SD fdisk min L. Ini dia 8 GB. Adanya di SDC. Oke, 8 GB. Kebetulan ada 2 hard disk dalam komputer saya, ada yang 1 tera, ada yang 500 GB. Ada 2 hard disk dicolokin. Oke, dua-duanya di sistem operasinya yang ini kalau nggak salah Ubuntu 18.04, ini Ubuntu 20.04. Yang ini masih kosong 8 GB. Ini akan kita format dulu. Formatnya caranya adalah seperti fdisk/dev SDC, karena saya makanya FDC. Saya akan format dulu, clear layar, fdisk/dev SDC. Kita print. Ini ada satu sistem, satu partisi 8 GB Linux. Saya delete saja. Nggak ada partisinya, write. Partisinya kosong sekarang. Kalau kita bisa lihat, print, nggak ada partisi sekarang. Quit. Oke. Sekarang kita akan coba ini yang lama pakai Scratch, kita akan ganti nih ya. Ini 2018. Kita akan ganti ini contoh lain, sudosu. Oke, masuk ke clear layar, cd home ono download. Ini kondisi sudah sudosu. Kemudian saya akan di sini unzip 2020 ini saya ambil dulu. Ini udah. Sekarang ini buka dulu. Jadi saya punya file image di sini.
Oke. Dan ini akan di write ke /dev/SDC nya. Ini cuma 400-an mega. Kalau kita lihat, ini dia 1,8 giga, sorry. Aslinya 400 mega, waktu di zip dibuka jadi 1,8 giga. Kira-kira kayak gitu ya, 1,8 giga. Sekarang kita akan coba di write pakai dd if image, if sama dengan file image-nya, of sama dengan /dev sdb dc. dd if, atau saya kerjain di sini. dd input file sama dengan 2020 image, output file sama dengan /dev sdc. Kuncinya di sini nih. Jadi nge-write-nya gampang banget sih. Copy. Ini masuk sini. Oke, ini saya write. Ini nunggunya agak lama karena kita nge-write sekitar 1,8 giga, hampir 2 giga ke micro SD. Oke. Nggak tahu kapan selesainya. Ini saya save dulu. Nah, ini saya save. Dan untuk booting sama segala macam kita pakai HDMI nantinya. Jadi layarnya HDMI langsung, kita bisa ngelihat semuanya di HDMI. Oke. Terus yang akan saya lakukan, saya akan ini sih sebenarnya, compile. Sekalian ngasih lihat apa yang akan saya kerjakan. OpenBTS, OpenBTS yang 5.0. Ini OpenBTS 5.0 ada. Oke. Di sini Ubuntu 16.4 32 bit. Oke. Nah, ini akan saya ganti pakai Raspberry Pi. Instalasi di USB. Oke. Ini servernya pakai USB nih contohnya. Bisa juga sih. Jadi yang pertama adalah setting interface-nya, biasanya standarnya OpenBTS adalah 192.168.0.21. Itu standar interface OpenBTS. Bisa kita ganti yang lain sih kalau mau. Gateway-nya tergantung gateway yang ada di jaringan kita. DNS-nya tergantung DNS yang ada di jaringan kita. Jadi ini bisa diatur semuanya. Terus IP versi 6 di disable. Oke. Kalau mau jalankan syscontrol -p, ini apa yang kita disable langsung jalan. Terus lokal Indonesianya diaktifin, terus kita install perangkat pendukungnya. Nah, karena kita pakai Raspberry Pi, ini biasanya i386, saya akan pakai ARM. 32 bit juga sih, cuman bukan i386 dia, ARM. Oke. Terus saya akan tambahkan Git ke dalam ininya untuk ngambil source code-nya OpenBTS pakai Git version berapa, sebaiknya versinya lebih dari 1.82. Ini kebetulan versinya 2.11.0. kemudian kita git clone dari Range Networks devgit. Ini kita ambil source code-nya, kemudian cuman /clone sh dijalankan, itu akan ngambil semua source code-nya. Kemudian kita akan switch ke OpenBTS 5.0 supaya kita pakai versi terakhir, atau kita ambil switch ke master, udah pasti 5.0 juga sih sama. Nah, karena SDR saya adalah dari Range Network, saya build ke SDR1 punya Range Network. RAT1 untuk Range Network. Oke. Jadi saya bisa pakai RAT1 atau bisa pilih yang lain. Ada N210 lah, apa segala macam. Kita bisa pilih. Oke. Terus ini saya bisa coba juga berarti N210 ya. Patut dites juga di N210 buat. Kebetulan N210-nya ada juga sih. Bisa kita tes. Oke, cuman N210 testingnya agak lumayan karena saya harus nyiapin gigabit Ethernet dan sebagainya, pusing kepala. Kemudian kita installnya cuman dpkg hasil build itu kita install, selesai, cuman gitu aja. Buat bikin OpenBTS segitu cepatnya. Oke, karena mereka udah bikinin skripnya gila-gilaan di sini. Build ini bikin skripnya sadis di sini.
Kalau zaman dulunya kita nginstallnya macam-macam, satu-satu, tapi dengan build ini dia akan nginstall Apache lagi, Asterisk, segala macam akan install otomatis semuanya. Oke. Jadi lumayan gampang di sini. Coba kita lihat di sini, dia masih ngeburn. Oke. Ini jadi menarik, hari ini saya akan bisa coba macam-macam. Ini biarin aja burning dulu ke apa sih namanya, Raspberry Pi. Cuman saya kehabisan mesin buat nyoba ini ya. Oke, apa ya? Ntar lah, mikir. Yang ini yang menarik buat saya sih sebenarnya ini nih. N210. Lebih menarik lagi kalau kita bisa bikin 4G, 5G. Untuk 4G, 5G bisa ke sini GitHub. Oke, Anda bisa masuk ke GitHub. Search aja 4G itu LTE ya. LTE itu 3G ya. LTE 3G udah banyak sih. Tuh, open source SDR itu software radio system, SRS. Ada kalau mau ini Open LTE. Ini ada Open LTE. Open LTE banyak banget Open LTE. Oke, jadi banyak Open LTE itu bisa buat ini, ada yang buat DOS attack. Aduh, gila lah orang-orang mah kacau semua. Ada nggak Open 4G? Tapi ini 4G-nya bukan seluler nih. 4G MIMO ada nggak? Nggak dapet ya. 4G apa ntar keluarnya aneh kalau 4G. 4 gigs, Disco 4G, 4G simulator. Harus nyari-nyari sih. 3G lebih banyak. 3G dapatnya lebih gampang sih. Sekarang kondisinya lebih gampang kalau 3G. Kalau saran saya mah udah main 3G aja dah. Orang 3G 4G, orang 4G 5G rasa 3G di Indonesia mah. Ini Cina satu ini gila nih. 2G 3G 4G. Ini kayaknya source code. Tapi bahasanya bahasa kagak ngerti. Ini buat apaan kagak ngerti juga sih. Wah, kacau dah. Core status. Oke. Ini kalau belum selesai, saya akan pause dulu. Kita tunggu saya selesai. Tapi nggak usah lah. Selesai ya udah selesai. Kita nanti masukin SD card-nya ke Raspberry Pi dan kita akan coba booting Raspberry Pi-nya pakai HDMI. Jadi itu aja sih, selesainya cuma gitu doang sih. Jadi selesai terus saya masukin SD card-nya ke Raspberry Pi masukin ke HDMI, nanti saya akan nge-remote untuk compile segala macam. Jadi ini saya tutup dulu. Nanti kalau saya sudah bisa di SSH, saya akan coba rekam lagi SSH-nya. Gitu ya. Ini saya tutup dulu. Mudah-mudahan sampai sini bisa bermanfaat untuk tentang teknik bikin sistem operasi Raspberry Pi-nya. Belum sampai OpenBTS-nya.